Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai daftar isi dan referensi menggunakan aplikasi Microsoft Word, yaitu menggunakan fungsi dari fitur reference. Nah, di dalam fitur tersebut ada fungsi yaitu table of content untuk membuat daftar isi. Di sini nanti kita akan belajar menggunakannya sebagai acuan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Dan kemudian kita juga memanfaatkan fitur referensi untuk membuat daftar pustaka dari sebuah jurnal atau artikel. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menyiapkan sebuah file contoh dari sebuah makalah menggunakan lorem ipsum. Di sini saya sudah membuat filenya, menyiapkan yang berisi bab 1, bab 2, dan bab 3, kemudian ada daftar pustaka. Nah, di sini kita akan mencoba membuat daftar isi terlebih dahulu dari data ini. Caranya, kita masuk ke bagian referensi. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di home atau beranda ini dengan memilih judul 1 dan judul 2. Namun pada video kali ini saya tidak menggunakan judul 1 dan judul 2 atau heading 1 dan 2. Di sini saya langsung memanfaatkan fitur referensinya. Caranya kita blok terlebih dahulu di bagian bab 1 ini. Kemudian di bagian tambah teks atau add text ini memiliki fitur untuk membuat daftar isi secara otomatis, karena di sini sudah ada leveling dari masing-masing tulisan yang ada di bab tersebut. Contoh di bab 1, untuk menentukan bab 1 ini ada di level 1, sedang untuk yang 1.1 ini masuk di leveling 2, dan jika ada di bawah ini sub dari leveling 2 ini masuk ke leveling 3. Jadi untuk bab 1 ini kita buat di level 1. Kita rapikan terlebih dahulu, kita taruh di tengah, kita teksnya jadikan otomatis hitam. Di sini. Dan 1.1 ini kita blok, kita jadikan leveling 2. Karena dia masuk dari sub dari level 1-nya. Untuk yang ini, yang 1.1 ini kita jadikan leveling 3. Sama 1.2 ini kita jadikan leveling 3. Kita blok aja di sini. Nah, untuk 1.2 ini masuk level 2 ya. Karena sub dari bab ini, sub dari bab utamanya. Jadi kalau bab 1 ini masuk pasti level 1. Sama nanti seperti ini di bab 2 ini adalah masuk di level 1. Sedangkan yang di bawahnya ini yang 2.1 kita masukkan ke level 2, 2.2 kita masukkan ke level 2. Hingga yang terakhir di bab 3 sama di sini kita buat di level 1. Dan di bagian yang ini kita buat jadi level 2. Dan daftar pustaka terakhir ini kita masukkan ke level 1 juga. Sampai di sini kita sudah membuat daftar isi secara otomatis. Kenapa seperti itu? Kita tinggal menampilkan saja daftar isinya nanti. Di sini saya buat dulu teks daftar isi ya. Daftar isi. Oke. Saya blok di sini. Di sini untuk daftar isinya akan saya buat saya masukkan ke dalam daftar isi. Saya blok juga kan. Kita masuk ke level 1 untuk daftar isinya ini. Oke, kita jadikan hitam. Dan untuk bawahnya ini kita akan menampilkan. Cara menampilkan daftar isinya, kita pilih referensi, pilih daftar isi, kemudian pilih yang otomatis. Akan tampil seperti ini. Sampai di sini kita sudah membuat daftar isi secara otomatis. Kenapa seperti itu? Seandainya jika teks ini contoh di bagian sub leveling nomor 3 yang seharusnya di halaman 2, jika saya geser seperti ini sampai ke bawah,
Nah, di sini saya nggak tahu tuh ini ada di halaman berapa, karena saya belum memberikan halaman pada file tersebut. Kita tinggal di sini, klik kanan, kita perbarui bidang, nah, perbarui nomor halaman. Nah, sampai di sini akan otomatis berubah lah. Di level yang ketiga, nah tadi di lorem ipsum 1.1.2, oh ternyata pindah di halaman nomor 5. Seperti itu. Nah, sampai di sini kita sudah belajar membuat daftar isi secara otomatis. Setelah kita belajar membuat daftar isi secara otomatis dengan cara menggunakan fitur atau fungsi dari Microsoft Word, yaitu referensi. Nah, di sini kita tinggal memilih add text atau tambah teks untuk melakukan leveling. Pada bab 1 level 1, bagian A besar atau 1.1 itu masuk level 2, subnya itu masuk ke level 3. Sekarang kita belajar membuat daftar pustaka. Nah, di sini agar mempersingkat waktu, saya memanfaatkan fitur Google seperti biasa, yaitu namanya Google Scholar, untuk mengambil data dari sebuah jurnal atau artikel. Nah, di sini contoh saya anggap saja membuat jurnal kesehatan. Nah, di sini saya akan mengambil datanya. Data untuk mempersingkat waktu ya. Di sini tinggal klik tanda quote ini, kita klik. Nanti di sini sudah muncul daftar pustakanya seperti ini. Nah, kita ambil bit text-nya aja di sini. Nah, data ini nanti yang akan kita buat untuk akan kita tampilkan sebagai daftar pustaka. Kita ambil juga yang bagian paling bawah, mungkin di hukum kesehatan ya, terlalu pendek. Nah, ini buku, mumpung ada buku. Nah, ini kita ambil bit text-nya di sini. Akan kita tampilkan. Oke, kita ambil yang buku ini saja ya. Kita akan tampilkan. Contoh di sini saya mengacu data seseorang, ibaratnya ini orang tersebut mengatakan suatu hal, kan kita tampilkan di situ. Di sini kita klik bagian referensi, terus pilih kelola sumber, kita klik baru. Di sini kita pilih cari namanya buku. Nah, di buku ini kita masukkan data ini. Judulnya adalah metodologi penelitian kesehatan. Kita copy. Nah, ini kita tampilkan, kita paste judulnya. Terus pengarangnya siapa, autornya ini kita copy. Nah, kita tampilkan di sini. Kemudian ada tahunnya berapa, kita cek tahun 2015. Terus yang publis itu siapa, Prenada, kita copy juga. Oke, tahunnya 2015. Terus benarnya atau yang publis itu namanya Prenada. Oke. Nah, sampai sini kita sudah mencantumkan bukunya. Nah, cara menampilkannya di sini kita pakai pilih yang apa aja ya. Untuk gaya penulisannya, kemudian untuk kita sisipkan penulis bukunya, caranya kita klik yang sisipkan kutipan, klik yang data yang sudah kita masukkan tadi, kita klik. Nah, maka akan muncul Sumantri 2015. Nah, untuk menampilkan daftar pustakanya, kita klik daftar pustaka di bawah ini, kita tampilkan, pilih bibliografi, dan kita pilih referensi. Nah, di sini kita sudah membuat daftar pustaka. Untuk menampilkan daftar pustaka yang lain, nah caranya sama. Kita tinggal cari aja di sini, kita ambil datanya, mungkin yang agak panjangan ya. Di sini contoh ada buku lagi di sini, promosi kesehatan. Nah, kita ambil bit text-nya. Sebagai contoh, seandainya Mbak atau Masnya ini teman-teman mencari sebuah buku atau jurnal di internet, saya sarankan untuk menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia ini untuk mengambil data bit text-nya. Nah, di sini saya copy ya bukunya, titelnya apa, kita masukkan seperti ulang seperti tadi, kita pilih kelola sumber, terus kita klik baru, kemudian kita paste judulnya apa. Kemudian di sini kita copy pengarangnya siapa, Mbak Emilia, kita copy. Tuh ternyata bukunya tahun 2019.
Kita tulis di sini 2019, terus penerbitnya siapa, yang publish, yang publish itu UGM Press. Kita copy. Nah, sampai di sini kita sudah menambahkan. Nah, kita kutip lagi, seandainya mungkin ada di bab 2 tuh, Mbak Emilianya ngomong. Kita masukkan di sini, kita kutip. Oh, salah. Kita taruh sebelah sininya. Kita tampilkan Mbak Emilia. Dan kita masukkan di sini lagi, kita tambahkan, kita pilih bibliografi. Kita perbarui referensi, bisa di sini. Kita perbarui bidang. Nah, di sini kita sudah memasukkan yang namanya atau membuat daftar pustaka. Kita tinggal perbarui aja. Oke. Mungkin kurang lebihnya sampai di sini saja ya. Apabila ada yang kurang paham, mungkin bisa ditanyakan dengan cara japri melalui WA di nomor saya. Saya akhiri untuk penjelasan untuk pembuatan daftar isi secara otomatis dan membuat daftar pustaka menggunakan fitur atau fungsi referensi yang ada di Microsoft Word. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.